Oke, kita mulai dulu dari Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk. Bahkan udah ada pola rencana akan dibangun seperti apa gitu. Ini gimana cerita ini, Bang? Ya lucu kan, kita mau bangun perdamaian di Gaza, bangun perdamaian di Palestina. Palestinanya kagak disebut dan Palestinanya nggak diajak. Anehnya Netanyahu malah diundang untuk masuk ke situ. Bahwa setiap anggota yang masuk itu harus bayar katanya. Nyetor Berapa? 1 miliar US dollar alias 17 triliun. Kita pakai duit rakyat loh, padahal di Aceh kan nggak sebesar itu bantuan kita. Nah, di mana Indonesia posisinya? Saya kemarin nanya ke H. Ya. Nanya ke H langsung. Nanya ke H langsung karena saya kan jurnalis, saya harus tahu gimana statement H. Dan jurnalis itu kan selalu punya prinsip yang di belakang itu sebenarnya asli sikapnya, dibanding di depan. Ya. Kayak gitu ya. The real news is behind news. Nah ini Dewan Perdamaian Gaza sudah dibentuk. Board of Peace. Ada yang mengartikan Dewan Perdamaian atau Dewan untuk mengambil bagian. Peace-nya beda tulisannya, ada yang PAC, ada yang PYC. Ini adalah anekdot yang diutarakan oleh Elon Musk terhadap peace yang digelontorkan oleh Trump. Nah, apakah benar-benar peace yang damai ataukah hanya untuk mengambil atau juga mungkin menjajah daerah Gaza? Kita akan obrolin di sini ya, karena di sini banyak hal yang sedikit banyak mungkin membuat kita kecewa ya kalau dari obrolan kita dengan apa yang terjadi sekarang, dengan apa konsep yang dibuat oleh siapa gitu menantu beliau. Kita akan tanya langsung dengan Bang Pizarro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, semangat terus. Waduh, ini kayaknya belum berhenti terus ya. Apa yang terjadi di Gaza? Saya pikir udah ribut di Venezuela, nyari Greenland, ngejar Iran. Gaza masih juga direpotin sama dia nih. Iya. Ini ada dua keterkaitan, ada yang terjadi di Gaza, yang terjadi di Iran. Iya. Ada yang terjadi di Greenland, di Venezuela, bahkan di negara sendiri di Minnesota, di ICE ini ya. Nice. Ini Trump memang apa namanya? Kalau saya bilang ya, pembuat kerusakan terbesar saat ini. Dan di baliknya itu Israel will tuh ada semua di antara. Ada. Bahkan dikendalikan Israel. Nah, itu dia ya. Yang kelihatan apa namanya? ICE di Minnesota gayanya mirip banget sama IDM. Kita di training sama pasukan Israel. Aduh. Oke, kita mulai dulu dari Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk. Bahkan udah ada pola rencana akan dibangun seperti apa gitu. Ini gimana cerita ini, Bang? Iya, banyak yang bilang Board of Peace ini Board of Peace without peace. Board of Peace without peace. Dewan Perdamaian tanpa perdamaian. Jadi nggak pakai diskusi, nggak pakai musyawarah, nggak ada kata damai. Damai buat mereka berarti. Iya. Jadi standar damai hanya untuk mereka nih. Iya, karena ini sebenarnya gaya mafianya Trump yang dia pengen mengendalikan semua negara itu di bawah kendalinya Amerika Serikat dan Israel. Dan bahkan ada yang banyak kalau kita lihat, ini sebenarnya kepanjang tanganan permainan Netanyahu. Karena kalau kita lihat, udah baca belum tuh butir-butir Dewan Perdamaian itu? Kan dibikin tuh rilisnya, ada beberapa lembar. Itu pertama nggak ada sama sekali kata Palestina. Nggak ada. Dalam rilis Dewan Perdamaian itu Board of Peace ketika dia mengeluarkan pernyataan pembentukan Board of Peace itu di Davos, sama sekali nggak ada kata ataupun kalimat mengenai Palestina. Jadi rangkaian apa namanya butir perdamaian yang dibuat oleh yang jajah gitu. Iya, dan lucu kan, kita mau bangun perdamaian di Gaza, bangun perdamaian di Palestina. Palestinanya kagak disebut dan Palestinanya nggak diajak. Anehnya Netanyahu malah diundang untuk masuk ke situ. Ini kayak bumi kayak punya dia ya. Karena yang terjadi sekarang memang Amerika pengen betul-betul kelihatan powerful dan gak banyak negara itu berani menantang dia. Ini gaya-gaya penjajah ya. Ini mafia penjajah. Ya. Venezuela dijajah. Venezuela dijajah. Makanya juga justru aneh kalau namanya Dewan Perdamaian, kok isinya itu kan punya Dewan Eksekutif mereka. Ada Dewan Eksekutif. Kalau kita lihat Dewan Eksekutifnya Board of Peace ini dalam tanda kutip itu orang-orang pro penjajahan semua. Makanya saya memplesetkan Dewan Perdamaian, jangan-jangan ini sebenarnya Dewan Penjajahan. Ada Steve Witkoff, itu juru bicara utusannya Donald Trump untuk Timur Tengah.
Ada mantunya, Jared Kushner. Si Jared Kushner itu ya? Mantunya tuh suaminya Ivanka. Ya. Heeh. Kemudian ada lagi Marco Rubio, Menteri Luar Negeri. Heeh. Ada Mark Blon. Mark Blon ini tokoh pro-Zionis Heeh. di Dewan Eksekutifnya. Heeh. Dan justru di sini isinya itu orang-orang yang selama ini menyangkal adanya genosida, fakta genosida di jalur Gaza. Mereka diisi-isi oleh orang-orang yang pro-Israel dan board of peace ini punya veto nanti, punya hak veto dia. Mana yang diajak, mana yang enggak, mana yang disepakati, mana yang enggak, itu semua dikontrol oleh Amerika Serikat. Gitu. Negara yang resmi ikutan? Negara yang resmi ikutan Indonesia, kemudian ada Saudi, ada Qatar, ada Mesir, ada Turki, ada Vietnam, Jordan? ada Jordan, dan negara-negara yang lain. Yang kemungkinan ini hanya menjadi etalase. Agar terlihat inklusif. Bahwa kita udah mengajak negara-negara lain untuk masuk ke Dewan Perdamaian ini. Bahwa kita udah mengajak negara-negara di Timur Tengah untuk masuk. Tapi ingat, mereka tuh nggak punya kendali yang kuat. Walaupun dimasukkan. Berarti nggak punya kendali maksudnya? Iya. Nggak punya kendali at all sebenarnya? Nggak punya kendali sama sekali. Karena Dewan Perdamaian ini lebih banyak nanti dikendalikan atau gerakannya itu dibentuk oleh Amerika Serikat. Contoh, dia bikin namanya Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Jadi sekarang Gaza itu di para pejuang disingkirkan dari tampuk kekuasaan, dari tampuk pemerintahan yang ada di Gaza, diganti namanya Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Ketuanya Ali Saad. Siapa tuh? Teknokrat Palestina, tapi punya kedekatan dengan Amerika. Dan dia laporannya bukan ke masyarakat Gaza, laporan ke Trump. Jadi Gaza kayak tempat bancaan doang ini? Iya. Kalau mereka mengklaim kalau di PBB hukum internasional bahwa setiap bangsa punya hak menentukan nasib sendiri kan, self-determination. Warga Gaza nggak punya hak untuk menentukan nasib sendiri karena ketuanya, pemimpinnya itu dicomot oleh Trump dari walaupun dia orang Palestina, tapi dia bertanggung jawab moral kepada Trump dan dia menjadi pemimpinnya di situ. Sama Tanpa kayak konsultasi warga Gaza dan Palestina. mirip-mirip presiden dong? Iya, jadi presiden yang kemarin. Iya, mirip presiden yang kemarin. Ya, jadi dia fungsinya hanya sebagai administratif aja. Nggak fair ya kan? Ini punya di tempatnya di Gaza, ada buat warga Gaza, tapi pemimpinnya ditentukan oleh Trump. Kayak gitu. Sedihnya memang, ya gimana ya? Saya juga maksudnya nggak mau keluar dari kebijakan pemerintah sih ya. Maksudnya ya cukup sedih ya melihat Indonesia menjadi salah satunya ya. Iya. Mungkin ada alasan khusus yang kita mungkin nggak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa setiap anggota yang masuk itu harus bayar katanya. Nyetor Berapa? 1 miliar US dollar alias 17 triliun. 17 triliun. 17 triliun. Dia bukannya masuk mencari negara lain untuk mendukung proyek dia, malah suruh bayar. Kan jadi kan lucu. Yang ngancurin Gaza itu Amerika sama Israel, yang suruh nanggung negara-negara lain. Negara-negara Muslim, negara-negara Timur Tengah. Ya, karena Suruh itu masuk untuk bangun. masuk untuk bayar ke Dewan Perdamaian Gaza, kita nggak tahu duitnya buat apaan. Itu kan setoran bukan untuk ke Gaza, tapi untuk Dewan Perdamaian Board of Peace ini. Kan nggak direct langsung ke orang-orang Gaza itu. Ke masyarakat Gaza. Ataupun kepada para faksi-faksi yang ada di Gaza. Kan setorannya ke Dewan Perdamaian. Itu syarat menjadi klub. Ya. Kalau lu mau gabung sama gua di klub perdamaian, lu store dong 1 miliar US dollar ataupun 17 triliun. Ya, kalau dibayarkan berarti kan pakai pajak kita ya? Iya pakai pajak kita. Makanya itu saya ngomong waktu itu. Kalau itu pakai pajak kita, apakah publik itu diajak konsultasi? Publik diajak bicara. Buktinya MUI malah teriak ya kan? MUI mengatakan Board of Peace itu gaya baru neokolonialisme. Kita pakai duit rakyat loh. Padahal di Aceh kan nggak sebesar itu bantuan kita. Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik. Dan ini kan disetor kepada destroyer Gaza, kepada penghancur Gaza. Kecuali diberikan langsung kepada masyarakatnya. Masyarakat Gaza untuk pembangunan 16 triliun. Kita sangat ridho, bahkan kita dorong lebih daripada itu. Tapi kan store-nya itu ke Trump. Bukan untuk pembangunan, misalnya kita ke Gaza untuk dibangun. Kita belum jelas sekarang mau ngapain Dewan Perdamaian Gaza itu. Yang jelas pertama, dia menuntut para pejuang Gaza dilucuti senjatanya. Itu yang jelas. Itu negara-negara yang ikutan semua, termasuk negara muslim yang ada di situ. Mereka tuh aware nggak sih dengan proyek ini? Saya yakin itu aware. Ada dua pola nih di negara muslim. Ada yang memang karena itu udah jadi proksinya Amerika, kayak Uni Emirat Arab. Ada juga yang mungkin mau mengimbangi kayak Turki. Kenapa tuh?
Ya dia pengen ngimbangin nih daripada dikendalikan secara penuh oleh Israel Amerika. Ketika diundang dia masuk. Jadi ini kayak dagang aja gitu, siasat dagang. Ya, jadi kayak kalau beberapa negara kayak Turki kan kadang di depan sama di belakang beda. Di depan dia bisa masuk, di belakang dia mainin. Kan Israel itu termasuk yang tidak setuju kalau Turki itu masuk ke Dewan Perdamaian. Karena kalau dia masuk ke jalur Gaza, dia bisa memperkuat posisi para pejuang. Tapi kita masih belum lihat sejauh mana sebenarnya peran Turki itu di Dewan Perdamaian atau negara-negara muslim yang lain di Dewan Perdamaian, termasuk Indonesia. Ketika kita nyetor 17 triliun, sebenarnya itu kita dapat apa sih? Kita kemudian akan punya wewenang apa di jalur Gaza? Kita punya kekuasaan apa di jalur Gaza? Kita nggak begitu melihat adanya penjelasan ini. Tiba-tiba kan Indonesia setuju masuk ke Dewan Perdamaian di jalur Gaza, dan kemudian kita belum tahu nih udah dibayar apa belum. Tapi kalau kata Trump, setiap negara yang menjadi anggota Dewan Perdamaian harus memberikan 1 miliar US dollar. Ataupun 17 triliun. Itu angka yang sangat besar. Kita harus punya transparansinya tuh, akuntabilitasnya. Itu uang dikemanakan? Ya kalau misalnya negara-negara, ya mungkin gini, ada beberapa negara yang masuk, ada mungkin kalau nggak bisa main dari luar, main dari dalam gitu ya kan, untuk dalam membantu. Ya kita nggak tahu niatnya kan. Negara gitu kita ya. nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu ya. Ada juga mungkin yang memang oportunis saja secara ekonomi, emang jadi proksi Amerika. Iya. Ada juga mungkin alasan main aman, biar nggak diganggu, biar nggak diserang, ngikutin aja. Iya. Nah, di mana Indonesia posisinya? Kalau penerbangan Mbak Pizarro di mana nih? Ada satu memang punya misi di dalam. Jadi tipe-tipe ya misalnya bilang Turki apa aja ikut, tapi dia pasti punya double operation kan gitu, double agenda. Yang satu lagi memang dia opportunis, satu lagi ya aman aja, soalnya ada preman nih. Gitu. Iya. Yang mana? Pertanyaannya sejauh mana kekuatan geopolitik Indonesia kalau mau main? Kita belum melihat bagaimana Indonesia memainkan pengaruh yang sangat besar untuk menghentikan genosida di jalur Gaza. Kita nggak ngeliat selama ini. Selain memang bantuan kemanusiaan, itu kita apresiasi. Memberikan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza, mengirim peralatan medis, itu kita apresiasi. Tapi kan Gaza itu bukan hanya sektor kemanusiaan. Ini kan masalah politik atau bahkan udah kolonialisme. Kita sampai sekarang belum melihat misalkan Indonesia berani menantang Israel. Indonesia berani menantang Amerika. Yang terjadi kan potongan video Pak Prabowo di New York yang mengatakan kami akan memberikan jaminan keamanan bagi Israel, itu justru yang muncul. Kalau saya lihat, memang Indonesia ini lebih kepada pragmatis saja. Kenapa? Kita baru berhasil menurunkan tarif dari Amerika 34% atau sekitar ya di atas 30% menjadi 19%. Ada semacam nuansa kebatinan nih di pemerintah Indonesia. Kalau kita kemudian menolak masuk, bukan tidak mungkin Amerika akan memberikan sanksi ekonomi yang lebih besar. Ya preman berarti kan? Iya. Nah, jadi kita menghadapi mafia. Lu mau ikut gua atau lu gua sanksi? Sekarang dipalak aja. Iya. Masalahnya itu tadi. Kita masa kok bangsa yang udah merdeka 80 tahun. Kita katanya mau Indonesia emas 2045. Pak Prabowo bilang kita negara paling bahagia. Kok kita dibegituin sama Amerika, kita diem aja. Yakin kita nih merdeka? Ya kan secara iya kan merdeka. Merdeka ya secara. Itu bertentangan dengan politik bebas aktif Indonesia. Kan kita nggak boleh tunduk sama Amerika ataupun sama Rusia atau kekuatan yang lain. Kita punya independensi sendiri dalam politik luar negeri. Kita nggak boleh disetir oleh negara-negara asing. Tapi Bang Pizarro bilang kan Indonesia belum pernah ada secara terbuka mengatakan kontra dengan Israel lah. Kemudian berpihak kepada ibaratnya mengkondem kejadian ini langsung gitu kan. Ya kalau kita mau head to head sama Israel, kita udah berani belum gitu? Masalahnya kan gitu. Secara teknologi segala macam ya jujur secara fisik ya kita lihat bahwa mereka memiliki banyak sekali kelebihan persiapan kalau untuk masalah perang, apalagi suasana di sana seperti itu. Nah mungkin apakah ini sebuah siasat ya? Mungkin karena untuk keamanan negara, misalnya ya. Kalau diserang negara kita belum siap. Pertahanan kita nggak punya Iron Dome misalnya, segala macam gitu. Mungkin ini kali alasan, kalau saya bilang mungkin alasan rasionalnya mungkin ya ke situ. Atau kalau ada lain? Untuk perang head to head sama Israel kayaknya kita agak jauh ya, karena itu kan Timur Tengah
kita wilayah Asia. Ini lebih kepada tekanan ekonomi dan keamanan. Kayak gitu, ya. Ini lebih kepada tekanan-tekanan ekonomi dari Israel ataupun Amerika kepada Indonesia. Ini yang kayaknya Indonesia belum siap. Karena secara umum ekonomi kita memang masih banyak bergantung kepada Amerika Serikat. Walaupun kita juga sudah membuat kerjasama ekonomi dengan Cina misalkan, ya. Tetapi kita masih belum bisa lepas dari Amerika. Gitu. Ini yang membuat kayaknya Indonesia berkalkulasi kalau kemudian itu menolak ajakan masuk ke Dewan Perdamaian di Jalur Gaza. Tetapi kan ini juga semakin membuat kita tersadar seharusnya. Mau kapan kita itu bergantung kepada asing. Begini terus. Iya. Kenapa kita nggak coba mulai mandiri? Bukankah Pak Prabowo ini seorang jenderal? Bukankah beliau seorang militer? Kenapa kita tidak mulai misalkan membuat kemandirian dalam bidang teknologi, pertahanan, agar kita tidak terlalu bergantung kepada NATO maupun kepada Amerika? Kalau urusan tekanan, Bung Karno, Bung Hatta juga ditekan. Iya. Bahkan umur kita baru seumur jagung pada saat itu. Ya, tetapi kita punya semangat, kita punya ideologi, punya prinsip ya kan. Walaupun ya dulu bayangkan kita belum jadi negara besar loh. Bung Karno, Bung Hatta menolak upaya normalisasi dengan Israel, menjalin hubungan dengan Israel. Iya. Gitu. Kita masih produksi senjata nggak sih? Kita masih produksi, masih produksi senjata. Tapi kan kita nggak bisa 100%, belum bisa 100% mengandalkan peralatan teknologi dari dalam negeri kan. Kita kan masih beli. Ya, frigate kita beli dari Italia, kapal selam penyelamat kita beli dari Inggris. Kita nggak punya kapal selam penyelamat ya. Ketika dulu ada kapal selam nyemplung kan kita nggak punya alat untuk menyelamatkannya. Kita akhirnya dibantu oleh Singapura. Kapal selam penyelamat kita beli dari Inggris. Kita juga berupaya untuk beli dari negara-negara lain, dari Amerika dan lain sebagainya. Kita udah mulai kan memproduksi, ada mobil, ada persenjataan, tetapi kan itu nggak bisa 100% memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kalau kita bilang secara dulu kita belum punya apa-apa aja berani gitu ya. Iya. Sekarang kita justru kayaknya karena mungkin selama ini udah terbiasa bergantung dengan ekonomi orang lain, sekarang kita jadi mungkin lupa untuk cara untuk mandiri. Nah itu dia. Nah padahal aset juga kemungkinan kita untuk memproduksi sendiri itu juga banyak ya sebenarnya. Banyak kalau kita mau. Kalau mungkin terjadi nih akhirnya pembangunan. Pasukan pertahanan seperti apa? Pasukan perlawanan, haknya. Haknya. Ya. Saya kemarin nanya ke hak. Ya. Nanya ke hak langsung. Nanya ke hak langsung karena saya kan jurnalis, saya harus tahu gimana statement hak. Dan jurnalis itu kan selalu punya prinsip yang di belakang itu sebenarnya asli sikapnya ketimbang yang di depan. Ya gitu ya. The real news is behind news. Nah ini saya nanya ke hak ya. Ini dia balas via chat dan sudah saya terjemahkan. Ini kalau boleh saya bacakan aja. Boleh, bacakan. Statement dari hak ya. Dewan ini pada kenyataannya menimbulkan berbagai risiko serius yang tidak dapat diabaikan. Indikasi yang ada menunjukkan bahwa dewan tersebut dibentuk untuk menjadi alternatif dari sistem PBB. Jadi Trump pengen membangun PBB baru, New UN. Ya juga PBB sekarang kan nggak berani apa-apa juga sama Amerika. Ya kan? Ya udah kata Trump, gue bikinnya PBB sendiri. Jadi kalau untuk konsen secara sosial, secara norm yang dibentuk UN kemarin, ini udah fail semua sebenarnya kan? Iya udah fail. Iya kan? Bahwa semuanya ini genocide. Iya. Ini udah masuk criminal court secara dunia mestinya. Tetap nggak bisa juga kan karena juga. Veto ini. Betul. Terus mau bikin terus lanjut. Nah ini menarik nih kata dia nih. Dan Badan Dewan Perdamaian ini hanya untuk melayani visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusung kebijakan sepihak dengan tujuan dominasi serta penolakan terhadap prinsip pluralisme dan perbedaan pendapat. Nah, tadi kita omongin tuh, dia pengen jadi mafia, preman. Dalam kerangka ini, Donald Trump memonopoli otoritas pengambilan keputusan tertinggi di dalam Dewan Perdamaian. Nah, yang tadi kita bilang kan, dan secara praktis menerapkan hak veto terhadap setiap keputusan yang tidak sejalan dengan arah kebijakan politiknya. Yang lebih berbahaya, Dewan Perdamaian ini melibatkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam kejahatan perang, terutama Benjamin Netanyahu yang menghadapi atau sedang menjalani proses hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Pidana Internasional. Sehingga Dewan ini justru memberikan perlindungan dan legitimasi politik kepada para pelaku kejahatan perang, alih-alih menuntut pertanggungjawaban mereka. Komposisi dan kebijakan Dewan ini secara jelas menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah melayani kepentingan penjajahan Israel, tanpa memainkan peran nyata dalam menghentikan agresi berulang terhadap jalur Gaza maupun dalam melindungi rakyat Palestina secara keseluruhan.
Apabila tindakan Dewan ini benar-benar mengatasnamakan upaya mewujudkan perdamaian, maka hal tersebut harus tercermin secara cepat dan nyata dalam upaya meringankan penderitaan rakyat Palestina serta mewujudkan kepentingan hakiki bangsa Palestina khususnya di Jalur Gaza. Hal ini mensyaratkan adanya akuntabilitas terhadap pihak-pihak pendudukan atas kejahatan-kejahatan berat yang telah dilakukan, termasuk penghancuran Jalur Gaza, kejahatan genosida, kelaparan yang disengaja, dan pengusiran paksa terhadap rakyat Palestina. Setiap dewan yang mengklaim dirinya sebagai dewan perdamaian harus bersikap adil menjamin hak-hak sah rakyat Palestina, mendukung pendirian negara Palestina yang merdeka, serta menghentikan dan membatasi agresi Zionis yang terus berlangsung terhadap warga sipil, khususnya anak-anak dan perempuan. Ini tapi statementnya keluar resmi nggak? Ini dari internalnya. Tapi belum resmi keluar. Belum resmi keluar. Oke. Ini semacam suasana hatinya. Gitu. Ini suasana hati di faksi pejuang Palestina ini. Nah kemudian ketika kemarin kalau saya lihat ada sebuah acara yang Jared ini presentasi gitu, The New Gaza itu di mana? Itu di Davos. Di Davos. Di Swiss. Itu semua hadir tuh. Iya kan Presiden Indonesia hadir, Prabowo ya kan. Kemudian nggak semua pemimpin di Dewan Perdamaian ini hadir. Kayak Erdogan diakili Hakan Fidan kan, Menteri Luar Negerinya. Itu dipromosikan di situ. Dan dia pengen membangun semacam kota resort ya Riviera di Timur Tengah, yaitu di Jalur Gaza. Gaza itu dibikin makmur secara ekonomi, secara investasi, secara infrastruktur, semuanya dibangun lah. Tapi jangan lupa Jared Kushner itu dan Trump punya syarat tidak ada lagi upaya untuk merdeka bagi bangsa Palestina dan melawan para begundal Zionis Israel. Jadi lu gue bangun nih. Tapi jangan ngelawan ya. Tapi lu jangan ngelawan. Udah lu tunduk dalam penjajahan. Nggak boleh ada lagi senjata. Ya bahasanya lu di bawah kakinya Israel, lu gue injek-injek. Ya, maksudnya ini gue bangun nih. Kotanya buat gue. Iya. Gitu. Halo, yang asli minggir. Dan bisa jadi loh, itu ketika ingin dibangun, itu warga Palestinanya itu diusir dulu nanti, warga Gazanya. Berarti gencatan senjata kemarin bohong banget dong. Ya iya. Kan udah diplesetin. Ceasefire itu you cease gencatan senjata pejuang Gaza, Israel fire. Nembak. Kan sekarang udah kayak gitu tuh. Ceasefire itu. Yang cease itu cuman Gaza, yang fire Israel. Dia fire berkali-kali nggak dia apa-apain ya? 1.300 pelanggaran ceasefire. Bisa kita anggap itu ceasefire nggak? Tapi udah mulai melawan lagi nggak? Siapa? Gaza? Iya, kalau para pejuang Gaza itu kan membawa ke mediator. Ya, membawa ke mediator. Nah, lu kan dia fair dong para pejuang Gaza. Kita udah sepakat gencatan senjata. Kalau ada pelanggaran, dilakukan sanksi dong pada Israel. Kayak gitu. Ini agar terkesan punya kesan bahwa para pejuang Gaza itu menaati gencatan senjata. Kayak gitu. Kayaknya dihukum rimba aja yang bermain di sana. Iya, makanya. Dan sekarang itu kan jumlah warga Gaza yang tewas sejak 10 Oktober gencatan senjata itu 480 yang tewas. Kalau aneh pribadi ini nggak bisa bilang ini ceasefire. Ceasefire itu beda kayak perang biasa. Satu nyawa aja berharga. Karena udah ceasefire, udah gencatan senjata. Kita sementara meletakkan senjata, tidak ada lagi boleh perlawanan. Tapi Israel terus melakukan perlawanan dan kan nggak ada yang sanksi. Di Dewan Perdamaian ini kan nggak pernah dievaluasi nih pelanggaran-pelanggaran ini. Seharusnya kan kalau betul Dewan Perdamaian diselesaikan dulu nih permasalahan di akar rumput. Kalau Israel ngelanggar disanksi dulu dong, baru masuk ke Dewan Perdamaian. Ini sama sekali diabaikan fakta-fakta itu. Ya keadilan kan milik dia, Bang. Iya. Ya baratnya kalau yang melanggar bagian Palestina ya disanksi lah. Iya. Orang timnya mereka sendiri ya nggak bakal lihat lah. Makanya ini Dewan Perdamaian ini bukan dewan yang netral. Sama sekali bukan. Jelas kalau dari obrolan kita nih ya. Iya. Kalau misalnya mulai dijalankan pembangunan Gaza, mulai dari mana mereka? Mereka pertama sekarang ini kan masih dalam tahap menyebarkan proposal. Ini kalau Jared Kushner kan mengungkapkan ada sekitar 20 miliar US dollar yang dibutuhkan untuk membangun kota-kota di Gaza ini. Gitu. Nah, saya tuh curiganya duit 1 miliar itu masuk ke sini. Oke. 1 miliar US dollar tadi kita bicara itu salah satu tuh masuk ke sini nih. Ke upaya untuk membangun Gaza yang baru, ya, New Gaza Plan itu. Gitu. Tetapi kan kita nggak bisa melihat ini sebagai infrastruktur pembangunan. Karena penjajahan masih terus terjadi. Belanda juga sama kan. Belanda bangun rel kereta, bangun bendungan, bangun kota-kota, bangun administrasi Belanda. Cuma kan para pejuang kita nggak mau. Bukan itu yang dicari bagi mereka. Yang mereka inginkan ialah kemerdekaan dan lepas dari penjajahan. Ini kan politik etis ini sebenarnya. Kalau kita lihat dulu. Jadi infrastruktur dibangun seolah-olah penjajah ini mukanya muncul dengan citra yang baik.
Iya, iya, Padahal di iya. tangan mereka itu kan bergelimang darah. Dan Heeh. ini Dewan Perdamaian ini kan juga upaya untuk brand apa ya, semacam cuci tangannya Israel dan Amerika atas kejahatan mereka selama ini. Tiba-tiba orang kayak Trump menjadi ketua umum Dewan Perdamaian. Gimana logikanya kalau dia penjahat perang, kok menjadi bicara perdamaian? Masuk juga Netanyahu di situ. Heeh. Dua-duanya di dunia ini yang bikin perang mereka berdua, mereka jadi Iya, makanya kan gitu. barometer perdamaian. Ini agak aneh sih sebenarnya. Kalau nggak ada dua orang itu nggak ada perang nih di dunia nih sekarang. Dan emang itu tujuannya kan? Iya makanya. Mereka itu ingin menciptakan perang. Mereka diciptakan memang untuk itu gitu guys ya. Ya kalau Jadi ya benar kata tadi tuh yang saya bacain dari pejuang hak tadi tuh. Dewan Perdamaian ini dibentuk untuk melayani kepentingan penjajahan. Iya Gitu ya. benar-benar. Kalaupun mereka mencoba masuk mulai step awal gitu, diem nggak nih hak? Saya yakin hak untuk masuk ke step awal. Iya, Dia mau step awal membangun segala macam, mulai masuk tuh traktor Iya, segala itu. betul. Pasukan hak gimana kira-kira? Menurut saya nggak mungkin ini bisa dapat dibangun itu tanpa melakukan konsultasi dulu dengan hak. Iya. Karena ini kan tempatnya dia, wilayahnya dia, dan juga masyarakat Gaza. Sebenarnya di sisi lain, saya yakin ada ketakutan dari sisi Dewan Perdamaian. Perdamaian ini. Mereka nih jual proposal nih kemana-mana. Sekian. Tapi ini cara maunya gue juga belum tahu caranya. Belum tahu juga. Pasti itu. Soalnya apa? 2,5 jam Venezuela bisa ditaklukin. Ini hampir 3 tahun. 3 tahun, betul. 3 tahun Kak. Sekelurahan aja. Sampai akhirnya ceasefire ujungnya. Gitu kan. Udah habis duit gitu kan. Udah bisa 1.300 triliun. Terus kalau misalnya mau mulai lagi, kita mulai dari mana lagi nih, perang lagi. Dan jangan lupa untuk membangun Gaza, puing-puingnya kan harus dibersihin dulu. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun loh. Iya. Jadi nggak simsalabim bakal jadi nih sebenarnya nih barang. Ya, menjinakin pasukan hak aja mereka masih PR itu. Iya, makanya. Oh, Itu. jadi sisi lain guys ya. Oke lah kita sebel dengan dibentuknya apa namanya satu klub dari para penjajah ini ya. Tapi di sisi lain, iya para pejuang sana bukan kaleng-kaleng. Iya. Gak mungkin diem aja lah pasti kan Benar. gitu. Iya. Nah ini sebenarnya keuntungannya kan kayaknya sekarang kalau kita lihat Israel sama Netanyahu tuh kayak lagi main proxy. Tangannya Trump aja kemana-mana. Naklukin Gaza Salam. nggak bisa dia langsung, Iya. gitu kan? Kayaknya kalau langsung tuh satu udah ada kebencian sama Israel kan. Dia menarik diri kan yang masuk Amerika nih. Gitu seolah-olah kayak gitu kan. Di mana-mana bikin kerusakan pakai wajahnya Trump. Sekarang Netanyahu kayak di belakang aja nih. Iya. Ini satu siasah yang diketahui juga nggak sih sama pasukan haknya? Pasukannya sangat memahami betul gimana politiknya Israel. Dan kalau kita lihat sekarang di media-media Israel, itu memang sudah dikatakan bahwa Netanyahu berhasil melakukan manipulasi kepada Trump. Dengan memakai kekuatan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah Gaza. Ya kan? Ini kan sebenarnya ini Dewan Perdamaian ini kan dari awal juga sebenarnya keinginannya Netanyahu. Untuk membentuk dewan yang mengeliminir kekuatan para pejuang dan memasukkan pasukan asing. Tinggal Indonesia nih ketika masuk ke Dewan Perdamaian yang di dalamnya termasuk klausul pasukan stabilisasi di Gaza, apa kita akan masuk dan kemudian meluncurkan senjata para pejuang. Nah, Karena Dewan Perdamaian ini bukan dewan yang kosong. Dia punya misi. Dia bukan sekedar membangun infrastruktur, tapi juga menghabisi perlawanan. tapi dengan tangannya negara lain. Tapi negara-negara lain. Oke. Tinggal kita mau dipakai nggak tuh tangannya. Kalau itu dipakai, menurut saya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar menuntut kita melucuti kolonialisme, bukan melucuti pejuang kemerdekaan. Berarti kalau misalnya pasukan turun di sana, berarti berada di sisi para penjajah. Menurut saya berada di posisi para penjajah. Kalau kemudian memang masuknya itu berupaya untuk menduduki jalur Gaza dan kemudian melucuti kekuatan para pejuang. Ini sebenarnya ada ancaman khusus gak sih buat negara kita kalau nggak ikutan? Ada Apa? sanksi, Sanksinya apa? sanksi ekonomi. Seperti Kita baru saja sukses kan tadi menurunkan tarif ekonomi sanksi dari 34% tadi kan ke 19%. Ya, kalau kemudian Indonesia menolak, bukan tidak mungkin sanksi itu akan dibalikin lagi atau bahkan lebih besar. segitu bergantungnya kita. Sangat. Di mananya kita bergantung sama mereka? Kita lagi membangun banyak proyek infrastruktur di sini di Indonesia. Oke. Belum lagi Danantara kan mau kerjasama dengan BlackRock untuk investasi di Indonesia. Ya, kita punya banyak program di sini dan kita masih bergantung kepada
Amerika. Hmm. Ya kan juga itu juga ekspor impor juga sangat kuat kita dengan Amerika. Kita belum siap untuk menghadapi hal itu. Pasti akan ada sanksi. Nggak mungkin nggak ada sanksi. Kalau kita macam-macam dolar dinaikin aja gitu gampang. Makanya kan negara-negara yang menolak masuk kan itu negara-negara secara umum itu udah kena sanksi Amerika. Cina nggak mau. Rusia Kena sanksi mereka. kena sanksi kan dari Amerika sebelumnya. Kan nggak masuk di sini. Atau negara-negara yang sekarang sedang berkonflik dengan Amerika. Prancis, Macron. Isu Greenland kan. Ya. Isu Rusia. Hmm. Kemudian Spanyol juga kan. Hmm. Yang dia berani untuk memberikan sanksi kepada Israel. Embargo pengiriman senjata ya kan. Spanyol malah yang reject tuh, yang nolak. Karena nggak melibatkan Palestina kata Spanyol. Berani malah. Gue juga heran makanya. Ini negara-negara secara umum non-Muslim, Nah. tapi kok lebih berani, lebih brave gitu ya dalam membela Palestina. Malah lebih rasional ya mereka tuh. Negara-negara Latin kita lihat mana masuk. Jadi ini sebenarnya bukan dewan yang final, nggak bisa Iya. kita anggap ini dewan yang benar-benar melibatkan unsur internasional. Buktinya Eropa menolak, Inggris yang nggak masuk, yang masuk Tony Blair. Dan kata Keir Starmer, Blair tuh not represent UK. UK. Ini kayaknya juga dari apa namanya ungkapan antum tadi makin kayaknya hubungan Amerika dengan Eropa udah makin Iya. renggang ya Renggang. kan. Kemarin abis di screenshotnya Macron abis dipublish sama Iya. Trump. Ini kan edan juga nih. Ini kan Gila. ini percakapan pribadi tingkat dunia gitu. Di dalam hukum Indonesia aja kita screenshot di final kalau nggak berkenan bisa dituntut itu. Iya, betul. Siapa yang bisa nuntut Trump tapi Iya. ya kan si Macron bilang oke, lu nyerang Iran mungkin kita boleh lah sama barang ini segala macam. Tapi lu nyerang Greenland gua nggak ngerti lu maksudnya apa kan gitu. Ini gimana nih? Satu, sekarang Dewan Perdamaian Eropa udah nggak setuju gitu.